Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 2478062. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk lab modul 6, tepatnya pada lab 6.2.7 dengan judul Packet Tracer Investigate NAT Operation. Jadi kurang lebih tujuan praktikum kali ini kita akan memahami cara kerja dari Network Address Translation atau NAT ya. Jadi kita paket HTTP pindah dari satu jaringan ke jaringan lain. Kita akan memahami proses tersebut. Jadi pada kegiatan ini kita akan coba amati perubahan alamat IP, sumber, dan tujuan secara langsung melalui fitur simulation mode. Oke. Kalau kita lihat di sini udah ada addressing table dari masing-masing perangkat yang ada pada topologi berikut. Nah, mungkin kita akan langsung saja ke bagian yang pertama. Jadi di bagian pertama ini kita akan mengamati NAT pada apa sih NAT pada intranet ya. Jadi tujuannya kita akan mengirim permintaan HTTP dari PC di jaringan sentral menuju branch server titik PKA ya. Nih, menuju HTTP branch server titik PKA. Kemudian kita akan amati perubahannya. Ini langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu kita akan cepatin dulu fast forward, kita klik sekali biar prosesnya sudah stabil ya. Kemudian langkah kedua kita aktifkan simulation mode. Oke, kayak agak-agak potong sebentar. Oke, simulation mode. Selanjutnya kita ke bagian kanan, klik edit filters. Kemudian kita akan hilangin semua protokol. Ini udah hilang semua ya protokolnya. Kemudian pilih tombol soal none ya untuk mengaktifkan kembali. Udah. Nah, ini udah kita hilangkan semua. Kita akan pilih protokol HTTP aja. Ini kayak kepotong ya. HTTP. Ini HTTPS. Oh, ini HTTP. Oke. Setelah itu, setelah kita klik HTTP, kemudian kita akan langsung lanjut ya kan, generate HTTP. Open the web browser on any PC central domain URL. Jadi kita akan membuka salah satu PC pada jaringan sentral ya. Ini jaringan sentral sebelah sini. Kita akan coba di PC 1 deh. Selanjutnya klik go domain capture forward. Domain type. Oh, berarti kita harus klik ini di browser window-nya. Browser window, kita keluar browser, dan kita paste dan go. Oke, selanjutnya permintaan HTTP akan dikirim dari PC sentral menuju branch servernya. Kita akan klik forward jika dirasa terlalu lama ya. Nah, ini baru mau dia. Oke, dia udah masuk ke branch server PKA. Jadi ketika kita melihat tadi koneksinya dari PC 1 ke S1 kemudian ke D1, baru dia akan langsung menuju S4 ya lewat ini jalur sini, kemudian langsung ke branch server PKA. Kita lihat jalur kembalinya. Oke, ke S4 lalu ke R4,
R4 ke internet atas, kemudian ke R2, selanjutnya D1, dan S1, kemudian ke PC 1. Oke, selesai. Nah, brand servernya sudah terbuka. Tuh. Jadi kita jalurnya tadi dari S1, D1, R2 internet, lalu ke R4, kemudian S4 baru ke brand server. Kurang lebih seperti itu ya untuk apa namanya jalur dan juga alamat pesan dari brand server titik PKA dari PC 1. Oke. Kita kan lihat di bagian sini. Nih, ketika nah, nih, ketika si pesannya berada di S1, informasinya akan memuat seperti ini: internet 2 header, kemudian layar 2-nya internet 2 header. Kita lihat detailnya. Dan di sini sudah ada yang namanya destination address ya, destination address, kemudian source address-nya pakai IPv6 ya. Destination port, source port, dan juga HTTP-nya. Tuh. Jadi jalur berikutnya kita akan periksa di ESP-TR3 ini di atas ya. Di dan ini malah ngebug ini ya. Oke. Terus dulu. Nah, sini SPTR3 ini mana di SPTR3 tuh bagian sini ya internet ya. Kemudian kita bisa lihat tuh di sini sudah ada protokol, kemudian source IP address-nya dan destination IP address-nya sudah terlihat. Jadi pesan sudah tahu dikirimkan kemana, dari mananya. Kemudian ketika sampai di sini, ini S4. Kita lihat setelah sampai brand server PKA, dia sudah source IP-nya sudah berubah, kemudian destination IP-nya 64.100.103 ya, seperti itu kurang lebih bagaimana cara NAT berkomunikasi lewat HTTP ya. Dan kita akan lanjut ke part 2, investigate NAT operation across the internet. Mengamati NAT dari kali ini dari home office ya, home office-nya. Dari home office-nya kita akan amati, jadi open the web browser home office. Sekarang kita pindah ke home office, kita akan pilih bebas ya di sini, ini PC in the home office, dan aja nih. Lalu kita ke browsernya, kemudian kita akan melihat koneksinya seperti yang kita lakukan di PC 1 di sentral ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini baru dia memproses. Kita lihat di sini dia masih di home desktop dan dia punya outbound video detailsnya, jadi destination address-nya sekian ya. Nah, kalau kita klik lagi, sekarang dia sampai di WRS kita pencet. Oke, sekarang dia sudah punya inbound video detail. Langsung kita cek destination address-nya, MAC address, kemudian OSI modelnya. Di sini dia melewati layar 3 ya, dari layar 3 yang isinya IP header, kemudian IP destination. Lanjut ke layar 3 berikutnya, di sini WRS ya, dari home desktop tadi. Oke, kemudian layar 1 port internet. Berarti selanjutnya dia harus menuju internet tentunya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang sampai di modem. Kita cek. Di
dia punya layar satu ya, berarti dia akan di transfer menuju internet. Nah, kemudian di internet ini nggak kelihatan ya di sini ya. Oke, kita lanjutin. Internet bakal R2 S3 kemudian ke central server PKA. Kan tadi kan yang dituju adalah central server PKA. Jadi dari internet dia sudah tahu destination address-nya di mana ya, source IP, kemudian ditransfer ke R2. R2 akan memeriksa apakah ada source IP address yang destination address yang dituju gitu. Baru berikutnya akan diteruskan di switch karena dia udah tahu di mana ada sentral gitu, server PKA. Dan seperti itu untuk lab kali ini. Nah, selanjutnya mungkin cukup sampai di sini saja praktikum kita kali ini, karena di sini nggak ada check resultnya juga, karena kita pure untuk mengamati saja bagaimana nanti itu beroperasi, kurang lebih seperti itu. Saya akhiri videonya. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.